Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about suggestions with let's and invitations with could. Jadi di video ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan dengan menggunakan let's dan could. Sebelum kita mulai, yuk kita perhatikan dulu gambar yang muncul berikut ini. Nah, jadi pada gambar tersebut ada anak yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan teman dan juga keluarganya. Okay, so have you ever come to a birthday party? Pernahkah kalian datang ke sebuah pesta ulang tahun? What would you say if you want to invite your friends to come to your birthday party? Nah, misalnya kalian yang akan mengadakan pesta ulang tahun, nah kira-kira bagaimana kalian mengundang teman kalian untuk datang ke pesta kalian? Oke guys, yang pertama yang akan kita pelajari adalah suggestions with let's. Okay, so we use let's to make a suggestion. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa membuat kalimat ajakan dengan let's yang artinya ayo atau yuk, seperti itu. Suggestion is when you ask someone to do something with you. Nah, jadi suggestion itu kalimat yang kita ucapkan saat mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Look at the example below. Perhatikan contohnya di bawah ini. Nah, jadi jika ada gambar seperti ini, maka kita bisa mengajak teman kita untuk bermain sepak bola. Nah, maka cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris adalah let's play football. Nah, jadi ini bisa berarti ayo kita bermain bola atau misalnya yuk kita main bola. Nah, biasanya di dalam kalimat suggestions yang menggunakan let's itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Oke, sekarang yuk kita perhatikan beberapa contoh suggestions yang lainnya. Oke, yang pertama ada gambar dua anak yang bermain di pantai. Nah, maka kalimat ajakannya atau suggestionsnya adalah let's play at the beach. Yuk kita bermain di pantai. Oke, selanjutnya, nah ada gambar beberapa anak yang berada di sebuah studio film, ya. Sepertinya mereka menonton film bersama. Nah, maka kalimat ajakan yang sesuai adalah let's watch movie together. Yuk kita menonton film bersama-sama. Oke, kita masih akan melihat beberapa contoh yang lain menggunakan let's. Oke, ada gambar anak kecil bersama orang tuanya yang sedang berada di luar rumah, ya. Maka kalimat ajakan yang sesuai adalah let's have a picnic. Yuk kita berpiknik. Oke, kemudian nah ada gambar anak yang berada di perpustakaan sedang membaca buku bersama. Maka kalimat ajakan yang sesuai adalah let's read books together at the library. Yuk kita baca buku bersama di perpustakaan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kalimat ajakan dengan menggunakan let's, kita akan belajar kalimat ajakan versi yang lain, yaitu dengan menggunakan could.
Okay, so we use could to make an invitation. Nah, jadi kita juga bisa mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan could. Ya, jadi di sini invitation means that we ask someone to do something or go somewhere. Nah, jadi invitation itu sama saja dengan mengajak, ya, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, lalu apa bedanya let's dengan could kalau keduanya sama-sama berarti mengajak? Oke, jadi let's itu bahasa sehari-hari yang biasanya kita gunakan saat berbicara dengan teman. Misalnya, ayo bermain bola, atau misalnya ayo bermain sepeda, seperti itu. Tetapi could itu kalimat ajakan yang lebih sopan. Jadi kita bertanya dulu apakah teman kita mau atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, let's look at the example. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi di sini kita menggunakan could itu untuk bertanya. Jadi kita mengajak teman kita, tetapi kita menanyakan dulu apakah teman kita mau atau tidak. Jadi seperti contoh yang ada di sini, could we play volleyball? Nah, bisakah kita bermain voli bersama? Nah, jadi kita bertanya dulu, ya. Nah, lalu teman kita menjawab sure. Nah, berarti dia mau, ya. Oke, selanjutnya jika kita diajak oleh teman kita dengan cara seperti ini yang menggunakan could, nah itu kita bisa menerimanya atau menolak, ya. Jadi when your friends invite you, jadi ketika temanmu itu mengajakmu untuk pergi ke suatu tempat atau bermain atau melakukan sesuatu, you can accept or refuse. Nah, jadi kamu bisa menerimanya atau menolaknya, tapi harus dengan cara yang sopan. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu bagaimana cara menerima ajakan teman dengan baik. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada dua anak laki-laki. Kita perhatikan gambar anak laki-laki yang di sebelah kiri. Itu dia mengajak, ya. Could we watch movie together? Nah, bisakah kita menonton film bersama? Nah, ya. Lalu kemudian temannya menjawab, of course we could. Nah, jadi di sini berarti dia menerima ajakan temannya, ya. Jadi ketika kita menerima ajakan, kita bisa menjawab of course, atau misalnya sure, atau misalnya yes, let's go, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita menolak ajakan teman kita dengan baik. Jadi tanpa menyakiti atau menyinggung hati teman kita yang sudah mengajak, ya. Okay, we can refuse an invitation politely. Nah, jadi kita dapat menolak ajakan teman kita secara sopan, ya. Bagaimana caranya? Look at the example. Nah, perhatikan di sini. Could we go to the park together? Bisakah kita pergi ke taman bersama? Nah, tetapi ternyata gambar anak perempuan yang di sebelah kanan menolak, ya. Bagaimana cara menolaknya? I'm sorry, I could not. Nah, jadi yang pertama ucapkan sorry, ya. I'm busy today. Nah, jadi setelah kita mengucapkan sorry, kita sebutkan mengapa kita tidak bisa, alasannya apa, apakah kita sibuk atau misalnya ada acara lain atau kita mau pergi ke suatu tempat dengan keluarga, seperti itu, ya. Jadi yang pertama, say sorry, oke? Okay guys, so what have we learned today? Today we have learned about first one is making a suggestion using let's. Nah, jadi pada video kali ini kita telah belajar bagaimana cara
membuat kalimat ajakan dengan menggunakan let's, ya. And also we have learned about making an invitation using could. Nah, jadi di video ini kita juga telah belajar cara membuat kalimat ajakan yang lain dengan menggunakan could. Jadi bedanya kalau let's itu kita langsung mengajak, ya, bahasa sehari-hari, sedangkan could itu kita bertanya terlebih dahulu, ya. Jadi ini lebih sopan. Jadi kita bertanya dulu apakah teman yang kita ajak itu bersedia atau tidak. Oke? Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.